Raja Aceh menikah dengan Putri Pahang. Ya, dan anak dibawa ke Aceh. datang dibawa ke Aceh, kemudian sampai di Aceh sana dibikin sebuah taman untuk persembahannya untuk Putri Pahang ini. Dan taman itu diberi nama adalah Taman Putro Pahang. Pertanyaan saya adalah, pilih Indonesia atau Malaysia? Ini Apa pandangan abang terhadap Malaysia? saya suka dari segi dalam segala aspek kehidupan sebenarnya. Malaysia, pemerintah ataupun kerajaan Malaysia, dia sangat menghargai dan sangat menyayangi masyarakat dia sendiri. Ada pertanyaan lagi, Bang. Menurut abang sendiri, sedekat apa Aceh dengan Malaysia? Tahu saya, kalau saya baca-baca di sosial media, Aceh dengan Malaysia ini dekat sekali, terutama dari segi sejarah gitu ya, dari dulu dan sampai sekarang pun juga dekat. Menurut abang sedekat apa? Kalau kita pandang kepada sejarah, saya pun bukan ahli sejarah sebenarnya, tapi juga pernah mendengar orang-orang yang cerita kan. Lalu kita lihat dari sejarah, memang dulu kerajaan Sultan Iskandar Muda ini bisa dijadikan adalah orang yang menjaga kerajaan-kerajaan yang dekat dengan area Aceh, seperti kerajaan Melayu di kerajaan Siak, juga kerajaan Melayu juga dijaga. Bekerja sama dalam memerangi Portugis, itu dari segi sejarah. Kemudian yang lebih dekatnya lagi, Raja Aceh dulu yaitu Sultan Iskandar Muda, dia menikah dengan seorang putri, yaitu anak daripada Raja Pahang. Sehingga setelah dia menikah, dibawa istrinya itu ke Aceh. Kemudian sampai di Aceh dibikinlah sebuah taman untuk Putri Pahang tersebut. Oh, Raja Aceh menikah dengan Putri Pahang. Ya, Ya, anak datang dibawa ke Aceh, kemudian sampai di Aceh sana dibikin sebuah taman untuk persembahannya untuk Putri Pahang ini. Dan taman itu diberi nama adalah Taman Putro Pahang. Putro Pahang, ya benar. Yang maksudnya Putri Pahang, tapi dalam bahasa Aceh Putri itu Putro. Jadi Pahang ini disingkat dengan Pahang. Jadi ada sebuah taman namanya Taman Putro Pahang. Itu Taman Putro Pahang itu dibikin oleh Sultan Iskandar Muda untuk istrinya yang merupakan putri daripada kerajaan Pahang. Nah, begitu itu apa? Memang dulu sangat dekat. Persahabatan antara kerajaan Aceh dan kerajaan Malaysia dulu dekat. Tapi sekarang kita nggak bisa lagi mengandalkan sejarah. Nggak bisa lagi mengandalkan sejarah karena sekarang anak-anak yang sudah besar sekarang, yang sudah dewasa sekarang, itu udah nggak paham lagi tentang sejarah itu. Terutama anak-anak milenial sekarang nih. Iya, baik anak Malaysia, baik anak Indonesia. Jadi kita nggak bisa mengandalkan itu. Oh, ini orang Indonesia bisa itu nggak bisa. Itu sejarah. Jadi kita jangan larut dengan sejarah itu. Jadi mungkin seperti itu. Kedekatannya itu seperti itu. Dan sampai sekarang pun kalau kita pikir-pikir, orang Aceh itu bahkan kadang-kadang ada yang nggak bisa berbahasa Indonesia langsung bisa berbahasa Melayu, Sebab dia lebih sering ada di Malaysia, atau bahkan lahir di Malaysia. ya itu ada yang lahir di Malaysia, yang merantau, ada yang merantau berangkat dari Aceh dulu nggak tahu Medan, nggak tahu Jakarta, tahu udah Malaysia. Dulu kan di Aceh kan nggak pakai bahasa Indonesia, Kayak bahasa Aceh di sekolah bahasa Aceh kan. Jadi banyak orang Aceh dulu nggak bisa, nggak pandai berbahasa Indonesia. Dari merantau dan pertama ke Malaysia, dari bahasa kedua yang dia dapat adalah bahasa Malaysia. Dan rumpunnya itu sama kan, dari segi agama, dari segi apa, makanan dan apa semua kan cocok. Nah, itu seperti itu, dan kedekatannya bisa dirasakan sekarang. Yang saya dengar juga begitu, orang Aceh ini lumayan spesial di sini untuk membuka bisnis begitu kan. Saya mendengar lah dari orang-orang Batak. Kalau untuk spesial sih nggak spesial sebenarnya. Saya rasa nggak ada diberi spesial khusus untuk orang Aceh untuk berbuka kedai roti. Tidak ada kemudahan kalau tak ada mana. Karena gini, sekarang seperti ini, apapun dia, baik dia orang Aceh atau bukan,
sekarang tergantung pada identitas yang dia pegang. Itu adalah identitas tentang identitas Indonesia kan. Jadi waktu itu karena kedai yang sudah pada umumnya orang Aceh berjualan ke daerah kita, makanya orang menilai seolah-olah Aceh itu spesial dan keren. Saya sempat baca ini Bang, ada yang komen di sosial media saya itu, di konten saya, ada yang bercerita di sebuah yang seri. Ketika ini ada 3 orang, yang mungkin 2 orang ini orang Aceh, yang 1 orang Medan. Ketika di airport mungkin tanya kamu dari mana, yang bilang dari Medan. Nah, yang dari Medan itu masih ditanya-tanya lagi Bang, banyak bertanya. Kemudian yang 1 lagi itu bilang dari Aceh. Ya terus lolos, dia tak ada hambatan, tak ada pertanyaan apa semacam itu. Jadi dari situlah saya menganggap bahwa memang orang Aceh ini memang istimewa bagi orang Malaysia, sebab ada keterkaitan sejarah yang spesial yang sampai sekarang masih dirasakan oleh orang-orang Malaysia sebagai bentuk penghormatan mungkin lah dari sejarah dulu. Saya tidak tahu, cuma pendapat saya saja. Saya baru tahu kalau di Aceh itu tidak pakai bahasa Indonesia itu dulu. Kalau sekarang kan Sekarang, sekolah-sekolah. Iya, sekarang di sekolah-sekolah malah udah pakai bahasa Indonesia. Masa saya sekolah itu masih bahasa Aceh di sekolah. Mungkin kalau di Banda Aceh ini mungkin nggak tahu ya, mungkin udah tidak kalau di Banda Aceh. Tapi kalau daerah-daerah dari apa itu di luar Banda Aceh sampai ke daerah lain mungkin nggak pakai, lebih menggunakan bahasa Aceh. Tapi dari masa tahun 2000 ke bawah, 2000 ke atas sudah mulai berbahasa Indonesia. 2000 bawah katakanlah juga masih baru lah Bang, itu jauh setelah kemerdekaan. Intinya setelah tsunami orang sudah nggak pakai bahasa Aceh lagi di sekolah. Dan sekarang cewek-cewek, anak-anak gadis itu yang kuliahan udah berbahasa Indonesia gitu kan. Itu kalau sebelum tsunami itu memang orang menggunakan bahasa Aceh. Apalagi masa sebelum tsunami itu kan masih bergejolaknya dengan konflik yang ada ingin berpisah dari Indonesia kan. Jadi makanya bahasa Aceh itu diutamakan. Tapi setelah tsunami damai kan. Abangnya kan Indonesia, tapi berniaga atau di Malaysia, ya kan? Makanya dari Aceh lah. Pertanyaan saya adalah, pilih Indonesia atau Malaysia? Pilih Indonesia atau Malaysia? Dari segi apanya? Warga negara atau gimana? Tak ada spesifikasi, cuma spontanitas saja. Kalau dihadapkan ke pertanyaan, pilih Indonesia atau Malaysia macam nggak tahu ini jawab. Takut dijawab ya. Nanti kalau dijawab, nanti pasti kalau dijawab ini timbul kontroversi nanti. Nggak bisa jawab. Kecuali kalau bilang pilih Indonesia atau lain, negara lain, Brunei lah misalnya, kan kita pilih. Ya, sebaiknya memang tidak perlu dijawab. Lumayan sensitif untuk dijawab. Oke, mungkin itu saja Bang untuk kali ini. Ya, pertanyaannya ya macam biasa. Mungkin Abang ada kata-kata terakhir gitu sebelum ditutup. Pesan gitu Bang. Oh, itu aja kali. Nggak usah ada pesan lagi. Kamu udah pesan semua tadi. Sekedar informasi, sebetulnya kemarin itu saya ikut dengan rombongan Abang nih ke mana? Ke Terengganu. Cuman karena pada saat hari raya saya memang bukan hari raya, memang dari kemarin saya memang kurang sehat, jadi saya berinisiatif untuk tidak ikut begitu. Akhirnya ya Abang sendiri yang berangkat dengan rombongannya. Oke, itu saja. Apapun yang Anda dengar dari video ini silakan dipahami betul-betul begitu ya maksud dari pembicaraan kita. Kalau misal ada kritik, ada saran, ada kebetulan boleh tulis di ruang komen. Kalau Anda suka dengan video ini silakan di like, boleh di subscribe juga, jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.